Saat dia memasuki kamar kosong tersebut, tidak terjadi sesuatu hal yang ganjal, guys. Bahkan dia tidur dengan nyenyak. Tidak ada sesuatu yang janggal pada malam itu, guys. Tapi ketika waktu menunjukkan pukul 3 menjelang subuh, guys. Pokoknya waktu itu dia bercerita menjelang subuh. Dia mulai mendapati gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gelap Malam. Bersama saya Abang Aru sebagai hostnya. Seperti kali ini saya akan bagikan sebuah kisah, yang mana kisah ini datang dari sahabat saya yang bernama Delisa. Dia bercerita bahwasanya dia memiliki pengalaman mistis di rumahnya sendiri. Dia mendapat teror dari makhluk astral di rumahnya sendiri. Nah, seperti apa keseruan ceritanya? Jangan kemana-mana, tetapi gelap malam. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini, karena acara ini hanya ada di YouTube, tidak pernah tayang di televisi. Oke, terima kasih untuk teman-teman sudah subscribe. Kita akan langsung saja masuk ke ceritanya. Jadi Delisa ini adalah sahabat saya, teman-teman. Dia adalah seorang wanita 3 bersaudara. Dia merupakan anak yang pertama. Adiknya 1 laki-laki, adik yang kedua itu bernama Perdi, dan yang adik itu lagi wanita bernama Cici. Nah, si Sasa ini tinggal bersama kedua orang tuanya, guys, di rumah di daerah Lampung Timur, ya. Dan adiknya yang laki-laki itu jarang sekali tidur di rumah. Adiknya laki-laki itu lebih sering tidur di rumah neneknya. Singkat cerita, keluarga si Delisa ini sebenarnya harmonis-harmonis saja, tidak pernah ada masalah atau apapun. Hanya saja memang salah satu ruangan di rumahnya itu kosong, yaitu kamar tengah itu kosong, tidak ditempati. Pernah dulu ditempati, kata si Delisa, pernah ditempati dulu sama kakeknya. Namun kakeknya kini sudah meninggal, teman-teman. Semoga kakeknya tenang di sana dan diampuni segala dosa-dosanya, ya. Nah, sebenarnya keluarga Delisa ini sudah menyadari, guys, bahwasanya di ruangan itu sering terjadi sesuatu hal yang janggal. Hampir setiap malam keluarga Delisa itu mendengar seperti tangisan wanita, seperti anak-anak bergurau di dalam ruangan itu. Padahal di ruangan itu tidak ada siapa-siapa, guys. Nah, di sini menariknya, rumah itu padahal ditempati, bahkan ruangan kosong itu, kamar kosong itu sebenarnya sangat rapi, guys, sangat dirawat, tidak dibiarkan terbengkalai. Memang hanya saja tidak ada yang menempati. Tapi itu dia, guys, makhluk astral itu sudah terlanjur menempati tempat itu. Ya, sering kali, kerap kali, menurut cerita si Delisa ini, setiap habis maghrib, setelah habis waktu maghrib, itu sering kali terdengar suara tangisan wanita, bahkan hingga tertawa-tertawa. Padahal si Delisa ini sedang berkumpul dengan keluarganya di ruang TV, guys. Sedang berkumpul di ruang TV. Namun ya mungkin karena mereka sudah terbiasa, ya, guys. Jadi mereka ya sedikit mengabaikan hal tersebut. Nah, karena terlalu seringnya kejadian janggal itu, keluarga Delisa pun sudah pernah mencoba untuk mengundang ahli spiritual, guys, untuk menetralkan kamar tersebut. Tapi alhasil tidak bisa, guys. Makhluk astral tersebut tidak mau berpindah dan terus menghuni ruangan tersebut. Nah, seperti saya ungkap di awal tadi, si adik Delisa ini yang laki-laki yang bernama Ferdi, ini jarang sekali tidur di rumah, guys.
Nah, kejadian yang akan saya ceritakan ini terjadi belum lama, beberapa bulan lalu. Di tahun ini, guys. Jadi suatu malam itu, adik Delisa, si Ferdi, adik yang laki-laki, itu menelpon Delisa. Dia telepon Delisa, "Kak, aku malam ini mau pulang. Aku mau tidur di rumah." Delisa pun bingung. Waduh, kalau Ferdi tidur di sini, nggak mungkin kan tidur sama gua. Gua kan udah besar. Ferdi juga udah besar. Nah, si Delisa itu mencoba untuk meminta si Ferdi untuk tidur di kamar tengah itu, guys. Kamar kosong itu, guys. Dia bilang ke Ferdi, "Ferdi, berarti kalau kamu tidur di sini, kamu harus tidur di ruangan tengah," ucap si Delisa. Tapi dengan seketika, Ferdi pun membantah. "Nggak maulah, kakak aja yang tidur di ruangan tengah." Nah, karena si ibunya Delisa tidur dengan adiknya yang cewek, yang bungsu, dan juga ayahnya, mau nggak mau, antara Delisa atau Ferdi harus ada yang mengalah tidur di ruang kosong tersebut, guys, di kamar kosong tersebut. Dan si Ferdi tetap ngotot nggak mau tidur di ruang kosong. Akhirnya si Delisa, karena ia merasa anak yang tertua, dia mengalah, guys. Dia lebih pilih untuk tidur di kamar kosong tersebut. Saat dia memasuki kamar kosong tersebut, tidak terjadi sesuatu hal yang ganjal, guys. Bahkan dia tidur dengan nyenyak. Tidak ada sesuatu yang janggal pada malam itu, guys. Tapi ketika waktu menunjukkan pukul 3 menjelang subuh, guys. Pokoknya waktu itu dia bercerita menjelang subuh. Dia mulai mendapati gangguan. Di tidurnya, dia tidak bisa tidur tuh, guys, kalau nggak pakai selimut, katanya. Dan pada malam itu, selimutnya tuh sering ditarik melorot, guys. Sering ditarik turun itu selimutnya. Delisa saat itu sedang tidur-tidur nyenyak. Dia tidak berpikir negatif. Dia berpikir hanya, ya mungkin selimut itu melorot karena terkena kakinya. Dia tarik lagi. Tapi setelah dia tarik, selimut itu melorot lagi, guys. Sampai berulang-ulang. Dari situ Delisa sudah mulai gelisah. Wah, ini sepertinya ada yang aneh nih, kata Delisa, guys. Delisa tetap mencoba tenang, tetap mencoba untuk melanjutkan tidurnya. Akan tetapi, guys, gangguannya nggak berhenti sampai di situ. Gangguannya terus terjadi, bahkan semakin parah. Delisa tetap memaksa untuk mencoba tidur, dan di situ kasur yang dia tempati itu seperti diguncang, guys. Jadi seperti ada anak kecil yang bermain di atas kasur itu. Padahal yang tidur di kamar itu hanya dia seorang, guys. Jadi dia tidur di kasur spring bed itu. Kasur itu seperti ada anak-anak kecil bermain di atasnya, guys. Jadi mental-mental gitu. Dia tidur tuh nggak tenang, guys. Dari situ dia sudah sangat yakin itu gangguan sudah sangat-sangat kelewatan, guys. Tidak hanya merasakan, suara pun ada terdengar, suara anak-anak bermain. Dia pun langsung berlari, guys. Berlari keluar, masuk ke dalam kamar ibunya. Dia sudah tidak berani apa-apa, guys. Bahkan dia ditanyai ibunya kenapa pun dia tidak bercerita. Nah, Delisa itu baru bercerita dengan saya setelah 3 hari kejadian tersebut, guys. Nah, disitu saya penasaran, kenapa bisa hal demikian terjadi? Aku tanya dengan si Delisa. Apakah ruangan itu terbengkalai, Delisa, kataku. Delisa pun menjawab, guys, sebenarnya ruangan itu sangat-sangat dirawat. Dirawat kebersihannya, dirawat kerapihannya. Memang sempat dulu ditempati oleh kakeknya. Ya, kakeknya itu ya bisa dikatakan memiliki ilmu spiritual, guys. Memiliki ya seperti paranormal lah. Dulu sempat menempati kamar tersebut.
dan meninggal di kamar tersebut guys karena sakit. Ya, Delisa beranggapan bahwa yaitu mungkin adalah makhluk-makhluk yang dulunya pernah mengikuti kakeknya itu guys. Tapi di sini saya berpikir guys, dimanapun kita berada, kita selalu berdampingan dengan makhluk halus. Kita selalu berdampingan dengan makhluk halus. Percaya atau tidak, makhluk halus itu ada guys. Saya pun hanya memberi nasihat kepada Delisa. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Kuncinya hanya satu. Yakinlah kepada Tuhan. Kirimkan doa kepada yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan hal seperti itu tidak akan terjadi guys. Tapi bukan saya tidak percaya guys. Saya pun sangat yakin dimanapun kita berada, kita selalu bersandingan dengan yang namanya makhluk astral. Tapi sekali lagi, kita punya Tuhan guys, kita punya Allah. Sebaiknya kita berdoa dan mohon perlindungannya. Ya, itu dia guys, sedikit kisah mistis pengalaman dari sahabat saya yang bernama Delisa. Cukup menyeramkan sih. Saya kalau itu terjadi di rumah pribadi mungkin juga ya merasakan sesuatu yang sangat-sangat menyeramkan, karena itu di rumah yang setiap hari kita tempati. Nah, bagaimana untuk terhindar dari hal seperti itu? Ya tadi guys, kita perbanyak saja ibadah di rumah kita, baca Al-Quran, sholat dan segala macam di dalam rumah. Mudah-mudahan rumah kita dijauhi dari makhluk-makhluk astral. Oke, kalian bisa ambil sisi positifnya dari kisah ini guys. Nah, untuk teman-teman semua yang punya kisah mistis, bisa kalian bagikan melalui email di bawah ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan, dan jangan lupa untuk subscribe channel Gelap Malam, karena acara ini hanya ada di YouTube, tidak pernah tayang di televisi. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.